Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channelnya Tanya Pak D. Nah, masih bersama Pak D Supri, sosok inspiring di channel kita. Hari ini kita akan membahas sehubungan dengan video yang tadi, peran. Jadi spesifiknya itu peran muda-mudi di pedesaan atau di kampung halamannya ini, apa sih yang harus dilakukan untuk memajukan desanya tersebut atau kampung halamannya tersebut, termasuk di kampungnya Pak D Supri sendiri. Di sini nih, apa saja sih yang sudah dilakukan, kreativitasnya anak-anak itu apa sih yang untuk memajukan kampung halamannya itu. Nah, Pak D, silakan Pak D. Apa sih Pak D yang anak-anak muda zaman sekarang itu kudu lapo, harus ngapain biar memajukan kampung halamannya, termasuk contohnya nanti di desanya Pak D ini, desa Bengkelulor, daerah Menceng, Gresik. Monggo Pak D. Ya, ini mungkin sebatas apa ya yang terjadi di wilayah desa saya ya Le ya. Realitanya pengalaman yang ada, atau mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lain, atau mungkin di daerah lain itu peran serta partisipasi daripada pemuda-pemudinya itu sudah maju luar biasa ya. Itu terima kasih, alhamdulillah. Tapi yang terjadi di sini saya juga sudah merasa bersyukur karena partisipasi dalam kegiatan apapun saja ini sudah bisa dilaksanakan oleh anak-anak muda. Jadi ini termasuk juga video untuk penilaian atau review teman-teman di desa kita ini gimana sih. Nah ya, itu seperti itu Pak ya. Begini Le, semenjak saya masuk di wilayah sini tahun 89-90, terus akhirnya ada KKN 93 tahun. KKN itu apa Pak D? Dari Universitas Airlangga dulu. Oh, jadi KKN anak-anak kuliah itu ya. Kan KKN ke desa ini, kuliah kerja nyata yang ingin kuliah kerja berinteraksi langsung oleh masyarakat. Saya tahunya baru ini Pak D. Singkatannya KKN itu pokoknya biar saya nggak tahu guys. Nggak tahu aku deh. KKN itu apa sih? Kuliah kerja nyata. Oh ya bener sih. Berarti kuliah, betul. Ingin nyata-nyata menghadapi masyarakat bagaimana sih ya. Terjun ke lapangan. Dulu saya pernah berpikir ingin membuat sesuatu, akan tetapi saya masih buta pengalaman. Berhubung ada KKN pas pada waktu itu 17-an Agustusan, KKN beberapa orang ke rumah saya yang reot ini, yang masih zaman dulu rumah saya. Rumahnya Pak D. Nah, masih suasana tempo dulu, karena di desa sekarang banyak rumah-rumah yang suasananya sudah suasana kota, jadi desanya itu gak kerasa. Tapi nah masih. Akhirnya Pak D ini menggabungkan untuk melaksanakan suatu kegiatan itu, pemikiran KKN dengan anak-anak muda yang ada di wilayah desa ini saya gabungkan untuk menciptakan suatu kegiatan-kegiatan. Nah, dari situlah berangkat akhirnya menghidupkan Karang Taruna. Jadi Pak D Supri ini penggerak atau pelopor anak-anak muda ini berkreatif atau berkreasi, seperti itu ya Pak D. Nah, dari pengalaman di orang-orang KKN tersebut. Nah, namanya bentuk organisasi, saya dari kecil memang gemar berorganisasi, sehingga apa yang pernah saya lakukan di wilayah desa saya di Bojonegoro itu saya bawa ke sini. Bagaimana sih caranya menghidupkan gerakan pemuda dan pemudi di desa saya. Nah, akhirnya
tercipta sampai saat ini. Dan saya membedakan antara Karang Taruna dengan remaja masjid, walaupun person atau orang-orangnya, anak-anaknya sama. Tapi ini kalau namanya Karang Taruna, ini penggabungan pemuda-pemudi sewilayah desa. Jadi semua agama apa aja masuk. Oh, masuk. Mungkin itu bedanya. Terus kalau desa tidak mengadakan, dusun punya inisiatif bagaimana ini. Akhirnya saya membentuk suatu organisasi yang namanya Remaja Masjid Nurul Arham. Nah, Nurul Arham itu berarti masjidnya ini Pak Dea, ya, yang ada di desa ini, Masjid Nurul Arham. Nah, gerakan-gerakan pemuda, gerakan-gerakan anggota yang ada di organisasi remaja masjid ini memikul tanggung jawab yang luar biasa. Artinya apa? Setiap ada kegiatan 17 Agustus, peringatan Hari Besar Agama, dan lain sebagainya, ini dusun, Bapak Kepala dusunnya selalu diajak berembuk oleh remaja masjid. Ini piye iki? Nah, kalau masalah kegiatan ini kan terlaksana manakala ada anggarannya. Nah, dari mana anggaran tersebut? Nah, akhirnya Pak Kepala dusun kalau sini, Pak Kepala dusun. Kepala dusun itu kepala desa, guys. Kepala dusun bukan? Oh, beda. Bukan. Kepala dusun. Kepala dusun itu kepala wilayah dusun. Jadi lek basa kota itu PIC-nya di dusun tersebut. Nah, gambaran kan ini, dusun itu kepanjangan daripada desa, atau mungkin desa itu terbagi beberapa dusun. Nah, ini kalau desa itu kepala desa, kalau dusun itu kepala dusun. Nah, ini Pak Kepala dusun pada waktu itu akhirnya mengumpulkan seluruh masyarakat ketika akan mengadakan kegiatan. Nah, akhirnya dimohon kalau anak-anak muda ini mau melaksanakan kegiatan, apakah bapak-bapak, ibu-ibu warga itu bisa membantu menyumbangkan sesuatunya kepada remaja masjid untuk melaksanakan kegiatan. Nah, akhirnya karena ini dianggap baik, setuju semua. Nah, akhirnya remaja masjid itu mulai melawang donatur door to door. Jadi di desa ini guyubnya itu ada luar biasa, saling membantu dan bekerja sama demi kemajuan dan kebaikan. Nah, alhamdulillah di dusun saya ini setiap ada kegiatan selalu gebyar karena apa? Ditunjang oleh donatur warga ini. Jadi karena keguyuban itu mau Pak Dea. Nah, juga enaknya di sini setiap ada apa-apa, ini Pak Kepala dusunnya, tokoh-tokoh masyarakatnya, perangkatnya, BPD-nya, RT-nya selalu musyawarah bareng. Jadi gini, pemimpinnya yang ada di sini itu tidak semerta-merta mengambil keputusan sendiri, tetap musyawarah mufakat apa yang harus ini. Nah, mungkin itu belum ada di tempat-tempat kalian, mungkin ada inspirasi nanti. Nah, ini kan hanya sebatas inspirasi. Lah, sampai saat ini setiap ada kegiatan Agustusan, pasti di wilayah dusun saya ini gebyar. Karena apa? Ditunjang oleh anggaran yang diberikan oleh warga itu. Dan lah, sampean sebagai apanya Pak D? Cuman saya ini sebagai pembina, pembimbing. Dan apa sih kegiatan remaja masjid? Kalau tidak ada kegiatan 17 Agustusan, lah, karena ini sudah terdoktrin, sudah mendarah daging organisasi ini, sudah kebiasaannya.
Seperti Nah, ini setiap 1 bulan sekali mengadakan rapat rutinan. Oh, jadi ada seperti itu ya. Di dalam rapat rutinan itu sudah Hmm. ada kesepakatan bagi yang sudah bekerja ngisi kas seikhlasnya. Nah, untuk apa kas tersebut? Sosialnya luar biasa. Hmm. Dari apa ya? Ketika ada orang meninggal, ini ada air minum, ada makanan kecil Jadi untuk yang dari kelas tersebut Oh, berarti ya. iya. Benar-benar. Terus untuk kerja sampingan Kerja menambah bakti. kas. Nah, itu. Kerja sampingan untuk menambah kas itu bikin figura. Ada seperti itu. Benar-benar. Figura dikirim, distorkan ke toko-toko. Jadi luar biasa kegiatan anak muda, lanang itu luar biasa. Pria wanita sama semua. Terus enaknya gerak semua. bagi anggota Remas yang masih usia sekolah SMP, Sekolah. SMA, SMK itu tidak diwajibkan untuk mengisi kas yang sudah bekerja saja. Nah, itu. Jadi ini hanya sebatas inspirasi, Inspirasi buat teman-teman yang ada di rumah atau sedulur-sedulur semua yang di kampungnya belum ada nih. Nah, kenapa kita buat seperti itu? Nah, karena hal-hal positif yang ada di lapangan itu tidak akan ada kalau tidak ada penggeraknya. Nah, mungkin teman-teman yang masih malu-malu mengeluarkan inspirasi, mengeluarkan pendapat-pendapatnya di forum, terutama di kampung kalian sendiri, monggo silakan, nggak usah takut. Karena kalau tidak mencoba, apa sih nggak akan terjadi. Nah, itu buat teman-teman. Mungkin yang dapat kita ambil dari penjabaran oleh Pak D. Supri, yang notabene ini yang terjadi di desanya Pak D. Supri sendiri, pengalamannya sendiri. Nah, yang dapat kita ambil ini apa sih? Yang pertama, kekompakan, keguyupan, terus inspirasi anak-anak muda ini perlukan ya Pak De ya. Betul. Jadi nggak harus nunggu orang tua yang mempunyai ide, mempunyai inspirasi. Anak muda ini lebih encer otaknya. Itu sangat penting sekali buat perkembangan kampung atau desa kalian. Nah, mungkin itu aja inspirasi kita hari ini, sharing kita hari ini mengenai peran pemuda atau peran pemuda di suatu daerah atau suatu desa atau kampung kalian lah. Nggak harus di kampung juga, nggak harus di desa juga, di kampung, di kota juga kadang masih banyak yang belum rukun, belum bisa kompak. Nah, seperti itu. Oke, itu aja. Nanti kita kembali lagi di season selanjutnya masih bersama Tanya Pak D. Supri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.